Kama khassahallahu ta'ala bitadakuri ahlal inabati, sebagaimana telah menentukan, mengkhususkan Allah Subhanahu wa taala bitadakuri dengan menyebut ahlal inabati, ahli orang-orang yang kembali, wahum ar-raji'una ilaihi, dan bermula mereka al-inabah ar-raji'una ilaihi, yaitu orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua bakal kembali kepada Allah. Artinya kembali kepada Allah, ya, kita ini sadar diri kita. Kita nyadarin diri kita. Menyadarinya apa? Kita tercipta dari apa ini? Kita tercipta dari apa? Kita tercipta dari air yang sangat hina. Kita hidup di atas tanah. Kita tercipta dari tanah, hidup di atas tanah, makan dari hasil tanah, ya. Kita tidur di atas tanah, buang air di atas tanah, besok kita mati dipendam di dalam tanah. Nah, itu untuk menyadarkan diri kita. Apa yang kita mau sombongin? Toh kita dari tanah akan kembali kepada tanah. Nah, mereka ini ar-raji'una ilaihi. Mereka ini adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlal khasyati, dan orang-orang yang memiliki rasa takut, wahum al-khaifuna minhu, dan bermula mereka al-khaifuna minhu, orang-orang yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu gimana? Tanda orang yang takut kepada Allah mau melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi takut kepada Allah itu bukan seperti kita takut sama singa. Kalau kita takut sama singa, kita ngejauh dari singa. Kalau kita takut harimau, ya kita ngejauh dari harimau. Kalau kita takut kepada Allah, ya kita harus deketin Allah. Tujuannya apa? Agar kita semua terselamatkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahlal imani, dan ahli iman artinya orang-orang yang memiliki iman. Siapa ini? Wahum al-musaddiquna bihi, dan bermula mereka orang-orang yang memiliki iman, al-musaddiquna bihi, yaitu orang-orang yang membenarkan Allah, wa bi rasulihi, dan orang-orang yang mempercayai rasul-rasulnya Allah, wa bi wa'dihi, dan orang-orang yang meyakini janjinya Allah, wa wa'idihi, dan orang-orang yang mempercayai akan adanya siksa Allah. Nah, kalau wa'dun janji, ini bahasa Arab, beda, ditambahin huruf aja jadi berubah arti itu. Kalau wa'dun janji untuk orang-orang yang beramal soleh, kalau wa'id siksa. Kalau wa'dun janji surga, kalau wa'id janji neraka. Jadi ahlul iman itu orang-orang yang membenarkan Allah, membenarkan Rasul, membenarkan janji Allah. Kita yakin, ya. Kalau kita beriman, kita mati dalam keadaan iman, maka Allah akan memberikan kita kenikmatan dengan nikmat surga. Kayak tadi tuh, kita baca Yasin kan 3 kali, ya. Niatnya yang terakhir apa tuh? Minta, kita mohon kepada Allah agar ditetapkan keimanan kita, dan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Sebab mati cuma 2, Pak. Mati itu cuma 2. Ada yang wa imma husnul khotimah, wa imma su'ul khotimah. Hidup ini pilihan cuma 2, ya. Kalau nggak senang ya susah, nggak senang susah. Mati juga cuma 2. Kalau nggak husnul khotimah ya su'ul khotimah. Setelah mati ya cuma 2 juga. Kalau nggak siksa ya nikmat, nggak nikmat ya siksa. Nah, makanya kita mintanya husnul khotimah. Kita percaya akan adanya janji-janji yang diberikan kepada kita. Faqala ta'ala, sebagaimana berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzi yuriikum ayatihi, bermula dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi yuriikum ayatihi, yang telah memperlihatkan akan ayat-ayatnya, wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan, dan yang telah menurunkan bagi kalian minas sama'i, dari langit, rizqan, rizki. Wa ma yatadzakkaru illa may yunib, dan tidaklah yang bisa mengambil pelajaran illa may yunib, kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah.
Artinya semua kita kembalikan kepada Allah. Allah yang menurunkan rizki dari langit. Pertama diturunkannya apa? Hujan. Setelah diturunkan hujan, hujan masuk ke dalam tanah. Dari tanah bisa menumbuhkan semua biji-bijian. Biji-bijian tumbuh jadi pohon, pohon mengeluarkan buah, buahnya kita makan. Siapa yang memberikan kita rizki? Nah, ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ketika kita makan makanan itu disunahkan kita doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Apal Pak? Ya, anak kecil itu, kita punya anak kecil. Coba nak baca doa mau tidur, Allahumma barik lana. Pokoknya yang apal Allahumma barik lana aja, emang pikiran makan doang. Allahumma barik lana fima razaqtana. Nah, di sini sebetulnya ada kalimat yang tersimpan, Pak. Di dalam tata bahasa Arab itu, kalau untuk sendiri mestinya apa? Allahumma barik li. Ya Allah, berkahkanlah bagi aku. Kenapa ini pakai lana? Lana itu domirnya adalah nahnu. Ya. Kalau domir nahnu ini mutakalim ma'al ghair atau li mu'adhami nafsah. Ada mutakalim ma'al ghair, kalau li adalah mutakalim wahdah. Kenapa ini pakai domirnya nahnu, kami? Berarti enggak sendiri dong, banyak. Ada apa ini? Ini ulama dikaji, Pak. Nah, kalau kita kan cuma ngapal selesai. Ulama dikaji. Kenapa di dalam doa makan, seperti juga doa memakai pakaian, alhamdulillahilladzi kasautana, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian kepada kami. Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami. Fima razaqtana, dengan rizki yang telah engkau berikan kepada kami. Kenapa pakai domir nahnu di sini? Ternyata setelah dikaji oleh ulama, di sini pakai domir nahnu, tandanya kita sebagai orang muslim tidak pelit. Ya. Kalau doa enggak harus sendiri. Jadi enggak doain kita aja tuh. Barik lana, ya Allah berkahan kami. Kenapa kami? Sebab kita tinggal makan. Tapi ada yang masak, ada yang menanam, ada yang jual, terus ada yang nyangkul, ada yang nabur benih. Itu didoain semuanya. Makanya barik lana, ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami. Bukan kita doang yang makan tuh, yang kita doain. Berkahin kami. Siapa kami di sini? Saya yang menjual, yang nanam, yang nyangkul, yang yang ngegiling. Semua doain ya Allah. Yang ngegoreng kalau memang itu jenis gorengan, yang bawa gorengannya didoain, Allahumma barik lana, ya Allah berkahkan kami semua. Nah, ini ternyata setelah dikaji oleh para ulama begitu. Alhamdulillahilladzi kasautana hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memakaikan kami ini. Kita pakai pakaian, Pak. Kita tinggal pakai. Tapi sebelum kita pakai, ini ada yang buat, ya. Ada yang mintal, ada yang jahit, terus ada yang nanam kapas. Kapas diambil, ya. Kapas nggak langsung ditanam, kan dicangkul dulu. Prosesnya dari awal. Ini kita tinggal pakai ini baju. Tapi kalau kita kaji dari awal sampai jadi pakaian seperti ini, berapa tangan manusia yang membuat sampai jadi baju? Berapa tangan hamba Allah yang bisa sampai jadi bahan seperti ini? Makanya doanya alhamdulillahilladzi kasautana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian kepada kami. Kalau kita kasautani atau barikli berarti pelit itu. Doain buat kita doang. Yang nanam kita nggak doain tuh. Yang beli nggak kita doain. Nah, ini semua kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, fadzakir in nafa'atiz dzikra. Maka berikanlah peringatan, in nafa'atiz dzikra. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Jadi berikan peringatan, karena peringatan itu bisa memberikan manfaat. Sayadzakkaru may yahsa. Orang-orang yang takut kepada Allah, mereka itu adalah yang mau menerima
peringatan. Jadi siapa orang yang bisa mengambil manfaat dari peringatan? Yaitu adalah orang-orang yang takut. Orang yang takut, mereka yang mau mengambil peringatan. Berarti peringatan ini tidak akan bermanfaat buat orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah peringatan, fa inna dzikra, maka sesungguhnya peringatan, tanfa'ul mu'minin, itu memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Jadi yang bisa mengambil manfaat dari peringatan, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil manfaat dari peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Quran. Wallahu a'lamu bishawab. Kita lanjut.